Suatu hari di sekolah Karangturi, pada jam 11:05, kelas 10 IPA 7 sedang pelajaran fisika dengan Pak Yono. Pak Yono sedang menjelaskan pelajaran fisika. Ia melihat bahwa murid-murid yang ia ajarkan tidak paham akan materinya. Maka dari itu, Pak Yono ada sebuah cerita yang disampaikan agar muridnya paham. Anak-anak, tutup bukunya. Hari ini Bapak cerita soal elastisitas deh. Semua murid menutup buku dan mendengarkan Pak Yono. Pada suatu hari, Alex pergi ke dealer mobil untuk menentukan mobil mana yang akan ia beli. Ia melihat dari satu mobil ke mobil selanjutnya, sampai bertemu dengan salah satu pegawai di sana. Oh, halo Pak, apakah ada yang bisa saya bantu? Halo Pak, saya sedang mencari mobil nih. Kira-kira yang kalau dikendarai itu tidak bergoyang terlalu banyak, apalagi jika ada polisi tidur Pak. Oh, kalau itu saya sarankan merek mobil Alfa aja Pak, karena elastisitasnya lebih kecil daripada mobil lain, jadi tidak akan terasa. Elastisitas apa hubungannya sama mobil Pak? Mobil itu kan gede, besar, padat, tidak bisa elastis lah Pak. Ya bukan mobilnya yang elastis dong Pak, tapi bagian dari mobilnya yang elastis. Elastisitas itu identik dengan kelenturan, yaitu kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semulanya sehabis diberi gaya. Jika benda elastisitas diberi gaya, maka akan mendapatkan tekanan, dan tekanan ini dipengaruhi oleh dua hal, yaitu gaya dan luas benda. Setelah diberi tegangan, benda akan mengalami renggangan. Sang pegawai kemudian menyuruh Alex duduk dan menggambarkan bagian dari mobil yang dimaksud, yang dinamakan shock breaker, berfungsi untuk meredam guncangan yang terjadi agar tetap nyaman berkendara dan aman. Saat tubuh mobil mengalami guncangan, roda akan bergerak menekan shock breaker dan membuat panjang shock breaker memendek hingga piston bergerak naik. Pergerakan ini membuat ruangan di bagian atas piston menyempit dan bagian bawah piston meluas. Di mobil Alfa, modulus elastisitasnya lebih kecil daripada mobil beta dan mobil lainnya. Semakin besar modulus elastisitasnya, semakin kaku shock breaker tersebut untuk meredam gelombang. Tetapi semakin kecil modulus elastisitasnya, semakin lentur dan efektif untuk meredam gelombang. Wah, ternyata begitu ya Pak. Terima kasih ya Pak atas pengetahuannya. Kok Bapak bisa tahu sih? Dulu pernah diterangkan guru fisika saya. Oh loh, kok bisa gitu ya Pak? Bapak bisa aja. Oh, Bapak gak cocok jadi dealer mobil. Mending jadi guru fisika aja Pak. Jadi begitu ceritanya anak-anak. Sudah paham kan materinya? Iya, itu saya. Keren kan? Eits, belum selesai, masih ada hukum Hooke. Ada yang tahu apa itu hukum Hooke? Hukum Hooke adalah penjelasan mengenai besar gaya yang dapat diberikan pada benda elastis agar tidak melewati batas elastisitasnya. Dipengaruhi oleh dua komponen, yaitu konstanta pegas dan juga pertambahan panjang pegas. Bunyi dari hukum Hooke itu sendiri adalah jika gaya tarik pada pegas tidak melampaui batas elastisitasnya, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus sebanding dengan gaya tariknya. Sekian dari cerita saya, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih dan sampai jumpa. Jumpa.